Setelah mengikuti sidang Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Februari, Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik di Jenewa. Dalam sidang pada 11-12 Maret, para pakar mempertanyakan kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil Papua yang ikut menyebabkan banyaknya pengungsi. Hay informes de torturas y homicidios ilegítimos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en Papúa y Papúa Occidental en 2022. How is Indonesia addressing the high number of deaths among internally displaced people? Namun delegasi Indonesia membantah adanya militerisasi di tanah Cendrawasih dan mengatakan pemerintah memberlakukan pendekatan pendanaan untuk memperkuat otonomi di Papua. While under the Kartens peace operation, the personnel are specifically deployed to several areas where the armed criminal groups continuously launch attack and terror. Selain Papua, para pakar juga menyoroti 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang penyelesaiannya dianggap masih mandek. La perspectiva de emprender acciones legales contra las partes que hayan cometido graves violaciones de la legislación internacional sobre derechos humanos, incluyendo la investigación de casos como los de Rumo Geudong, Jambo Keupok, Simpak y Timak Gajah. Delegasi Indonesia menyatakan pemerintah telah membuat 4 pengadilan HAM untuk kasus Tanjung Priok, Abepura, Timur Leste, dan Paniai. Namun untuk kasus pelanggaran HAM berat masih dibicarakan antar lembaga. Antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus pelanggaran berat HAM. Pada awal 2023, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato penyesalan atas pelanggaran HAM berat masa lalu, tapi belum ada pengungkapan kebenaran apalagi proses hukum. Komite HAM PBB berisi 18 pakar independen yang tugasnya mengawasi implementasi Kovenan Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Indonesia sudah meratifikasi Kovenan ini menjadi undang-undang pada tahun 2005. Kovenan ini mengatur 10 hak, antara lain hak untuk hidup, hak untuk berserikat, dan juga kebebasan berekspresi. Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang turut hadir di Jenewa menilai jawaban Indonesia untuk pelanggaran HAM berat masa lalu sangat normatif dan tidak menunjukkan kemauan politik untuk mengungkap kebenaran. Kalau dihitung-hitung berarti kan ada proses yang kita bilang tarik ulur antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, kan deadlock-nya masih di situ, itu nggak dijawab sebenarnya. Sementara koalisi 34 organisasi masyarakat sipil yang turut mengirim laporan pembanding ke Komite PBB sebelum sidang berharap pemerintah Indonesia mau mendengar masukan komite. Kunci apakah Indonesia akan ada kemajuan atau enggak, atau cuma sekedar gimmick belaka meratifikasi menjadi negara pihak Kovenan Hak Sipil Politik tapi nggak pernah mau melaksanakan. Demikian laporan tim VOA.